Halo, kembali lagi di dapur Mama Yafran. Hari ini aku mau masak mie sagu goreng khas Selat Panjang. Oh ya, untuk bahan-bahannya ada mie sagu, sayuran, teri, cabai dan bawang. Untuk pertama tahapnya yaitu kita cuci dulu mie sagunya dengan air dingin. Cuci dengan bersih ya, Bun. Setelah dicuci dengan bersih, kita tiriskan. Untuk tekstur mie sagu ini sendiri dia lebih kenyal pada saat mentah, tapi pada saat dimasak nanti akan lunak sendiri. Jadi bunda yang di rumah, untuk mie sagunya jangan direndam dengan air panas atau direbus. Jadi kita cuci aja pakai air dingin biasa. Setelah itu kita cuci bersih sawi dan toge, lalu tiriskan. Lalu potong-potong sawi, untuk sawi kita menggunakan sawi yang dipakai sama abang tukang mie ayam itu. Jadi sawinya itu nggak pahit, lebih ke manis rasanya. Kalaupun bunda di rumah nggak suka, juga bisa diganti menggunakan sayuran lain atau pakai, kalau misalnya tidak suka sawi bisa juga pakai kangkung. Kalau enggak pakai tambah wortel juga enak juga. Dan untuk toge, misal bunda juga tidak suka juga tidak apa-apa, mungkin bisa diganti dengan bakso atau menggunakan sosis bisa juga. Potong sampai habis ya Bun ya. Setelah itu apabila sudah dipotong, kita lanjutkan untuk membuat bumbunya. Kalau untuk bumbu saya menggunakan bawang merah besar atau bawang packing, itu kita ambil aja 1/4 dari satu bawang yang besar itu. Lalu menggunakan bawang putih sebanyak 3 siung. Dan untuk cabai kita menggunakan cabai merah 3 biji. Dan untuk cabai rawit kecil dan cabai rawit yang besar, cabai rawit setan, kita menggunakan kurang lebih 15 biji karena biar lebih pedas. Setelah itu berikan garam sesuai selera dan penyedap rasa. Kalau bunda di rumah tidak suka dengan penyedap rasa juga tidak apa-apa, tidak menggunakannya. Kalau untuk garam kita tidak usah banyak-banyak ya Bun, karena kan nanti kita memakai ikan teri. Jadi ikan teri itu kan sudah asin, jadi garamnya kita kurangin aja. Lanjut tambahkan merica, kita memakai merica kasar agar lebih terasa. Selanjutnya kita giling bumbu tadi dengan tekstur yang kasar ya Bun. Kalau misalnya bunda di rumah ingin yang lebih cepat menggunakan blender, bisa juga menggunakan blender, tapi untuk blendernya itu dengan tekstur yang kasar. Tapi kalau saran dari saya itu lebih terasa bumbunya ketika kita menggiling dengan batu. Kalau untuk selera pedas itu tergantung dari bunda sendiri ya. Kalau misalnya kurang suka pedas, bisa cabenya dikurangin atau memakai cabai merah saja. Kalau mau lebih kental bisa ditambahkan dengan kemiri. Tapi karena kebetulan ini tidak ada, jadi kita menggunakan bahan yang ada saja.
Jika dirasa teksturnya sudah agak lembut, masukkan ikan teri agak segenggam. Ikan terinya jangan lupa dicuci dulu ya Bun ya. Langsung digiling kembali bersama bumbu sambal tadi. Kenapa pakai ikan teri? Karena memang ciri khas dari selat panjang itu sendiri, dia kalau memasak dengan mie sagunya itu memakai ikan teri agar lebih gurih dan terasa ikannya. Kenapa tidak memakai ikan yang lain? Karena memang sudah ciri khas di wilayahnya sana. Giling dengan tekstur kasar. Oke, kalau teksturnya sudah sesuai, kita panaskan minyak goreng. Minyak goreng itu kurang lebih 3 sendok ya Bun ya. Sembari menunggu panas, kita kocok telur ayam, 1 butir telur ayam. Lalu kalau sudah panas minyaknya, kita masukkan untuk bumbu yang sudah kita giling tadi. Kita tunggu minyaknya panas ya Bun ya. Jika sudah panas, tumis bumbu hingga harum. Masukkan semua bumbu yang tadi digiling, sudah digiling dengan ikan teri, lalu tumis sampai harum. Aduk agar bumbunya bisa matang semuanya. Tunggu hingga bumbu rasa sedikit matang. Lalu kita masukkan untuk telur yang sudah dikocok tadi dan aduk kembali hingga rata. Orak-arik telur bersama bumbu tadi. Hingga telur menjadi sedikit setengah matang. Jadi bumbu itu diorak-arik dengan telur hingga sedikit matang. Selanjutnya kita masukkan untuk sayuran yaitu toge dan sawi dan aduk kembali hingga sayuran itu menjadi layu. Lalu setelah itu kita masukkan untuk saus tiram agar lebih gurih untuk mie sagunya. Setelah saus tiram kita masukkan kecap agar ada tekstur manisnya, ada rasa-rasa manisnya. Kita aduk kembali untuk sayuran dan bumbu tadi sama telur, diaduk sampai rata. Untuk garam dan penyedap itu sudah tidak usah ditambahkan lagi ya Bun ya. Tambahkan air sedikit saja agar melunakkan sayuran itu tadi dan tunggu hingga sedikit matang.
Airnya sedikit aja ya bun ya, karena nanti kalau kebanyakan jadinya minyak semakin lembek. Kita buat kurang lebih airnya 3 sendok makan. Masukkan mie sagu. Pada saat memasukkan mie sagu, apinya sedikit dikecilkan agar mie-nya tidak terlalu lembek. Dan aduk hingga rata. Aduk hingga tercampur rata dan sesekali kita rasakan apakah rasanya sudah sesuai selera kita atau belum. Kalau belum, tambahkan untuk kecapnya. Tapi kalau untuk garam tidak usah ya bun ya, karena itu sudah terlalu asin. Kalau memakai teri sudah terasa asin, tadi juga pas giling bumbu sudah asin. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, dan komen Dapur Mama Yafran. Terima kasih telah menonton.